Cerita ini bukan tentang perjuangan, bukan tentang bendera, bukan tentang kemerdekaan. Ini tentang satu orang, satu tubuh yang dipaksa bekerja, satu hati yang perlahan berhenti merasa. Kalau malam ini kamu ingin tidur, duduklah tenang. Tarik napasmu perlahan. Karena malam ini kamu akan hidup dalam tubuhku. Dan kamu akan tahu bagaimana rasanya mati sebelum benar-benar mati. Aku tidak ingat hari keberapa. Di sini tak ada kalender, tak ada jam. Matahari hanya muncul untuk memperlihatkan betapa perih punggung kami hari itu. Dan malam hanya ada untuk menghitung siapa yang masih bernapas dan siapa yang sudah tidak. Hari itu, napasku pendek, dadaku panas, kakiku menggigil. Tapi aku tidak berani rebah. Karena jika kamu rebah dan tak bangun saat aba-aba datang, kamu tidak dibangunkan dengan suara, tapi dengan bayonet atau sepatu. Di sekelilingku, semua seperti mayat yang masih bisa bergerak. Kami bukan pasukan, kami bukan narapidana, tapi kami tidak pernah merasa seperti manusia. Aku pegang sekop yang beratnya lebih dari tubuhku hari itu. Tanah keras, matahari menekan, dan setiap menit ada suara cepat dengan bahasa yang tak kami pahami. Tapi rasa takutnya kami kenali. Seorang teman di sebelahku, namanya Sanip, jatuh pelan ke tanah. Tidak ada teriakan, hanya tubuhnya ambruk seperti karung yang jatuh dari gerobak. Tidak ada yang bantu, karena jika kau berhenti menggali, kau berikutnya. Ada satu detik, hanya satu detik, aku berpikir, kalau aku jatuh sekarang, apa yang akan terjadi? Dan tubuhku goyah. Tanganku lepas dari gagang cangkul. Kepalaku terasa penuh air panas. Tapi aku tidak jatuh. Karena suara dari belakang datang seperti petir. Jangan mati di depan mata mereka. Itu suara Batara, orang tertua di kelompok kami. Suaranya serak. Tapi di antara semua yang lain, itu suara yang masih terdengar seperti manusia. Aku gigit lidahku, agar sadar, agar tubuhku tahu bahwa ini belum waktunya. Aku kembali berdiri, gemetar, tapi berdiri. Dan di momen itu aku sadar, aku bukan sedang hidup, aku sedang menunda mati. Di malamnya kami tak tidur, karena nyamuk datang seperti utusan maut. Karena suara batuk terdengar setiap 5 menit. Karena tubuh kami lengket oleh lumpur. Dan rasa malu. Karena tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Aku menutup mataku. Tapi di dalamnya, yang kulihat bukan mimpi. Tapi wajah-wajah yang dulu bersamaku di desa. Tersenyum, bercanda. Dan kini tinggal bayangan. Pernah di malam seperti itu aku berbisik ke tanah. Tolong, kalau aku harus mati, jangan hari ini. Biarkan aku lihat matahari sekali lagi, walau cuma untuk tahu bahwa dunia belum berhenti. Keesokan paginya, aku tetap bangun dengan tubuh yang tak utuh, tapi masih bisa berdiri. Dan saat itulah, aku mulai ingat kembali bagaimana semua ini bermula. Bagaimana aku bisa sampai di sini, di tempat ini, di tubuh ini, dalam hidup yang tidak aku pilih. Dan sekarang, kamu juga akan mengingatnya. Karena mulai segmen berikutnya, aku akan ajak kamu kembali ke hari saat semua ini mulai. Dengan satu janji manis, yang terdengar terlalu masuk akal, untuk dicurigai, terlalu tenang bahkan. Karena sejak Jepang datang, pasar tak seramai dulu. Langgar lebih sering kosong. Dan orang-orang bicara hanya dengan mata. Aku masih muda, belum menikah, belum punya kebun sendiri, masih tinggal dengan ibu. Ayah sudah lama meninggal, meninggalkan warisan, satu cangkul dan 2 nasihat yang tak pernah benar-benar kupahami. Hidup sederhana, kadang bantu mencangkul, kadang jaga air di sawah. Kalau sore, main ke rumah Budi, temanku sejak kecil. Kami tidak bicara soal perang. Kami tidak paham politik. Kami hanya tahu
Harga garam naik, beras makin sedikit, dan orang Jepang lebih cepat marah daripada orang Belanda dulu. Lalu datanglah hari itu. Pagi biasa, matahari biasa. Tapi suara di balai desa berbeda. 5 orang berseragam, berdiri di depan kepala desa. Tubuh mereka tegap, bersih, sepatu mengilap, dan senyum. Ya, mereka tersenyum. Yang bicara satu orang, berbahasa Melayu patah-patah. Tapi cukup untuk kami mengerti. Kami butuh pemuda, kerja ringan, bangun jalan. Nanti dikasih makan, tempat tidur, dan setelah selesai, boleh bawa beras pulang. Seketika, banyak yang bisik-bisik. Kerja ringan, makan dijamin, beras. Di masa itu, 1 karung beras lebih berharga dari 1000 pidato. Kepala desa membacakan nama. 10 pemuda dipanggil. Namaku salah satunya. Aku tidak keberatan, bahkan merasa sedikit bangga. Aku pulang dan memberitahu ibu. Ia diam lama, lalu berkata, "Kalau kamu pergi, jangan lupa pulang." Aku tertawa. Mereka cuma minta 1 bulan. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena berharap. Kalau benar ada upah, kalau benar ada beras, mungkin aku bisa beli cangkul baru. Mungkin bisa bantu ibu perbaiki atap. Mungkin bisa beli sarung untuk lebaran. Paginya, kami dikumpulkan. Dikasih tanda di baju. Sehelai pita merah kecil, dijahit di dada kiri. Kami tidak tahu artinya. Tapi katanya, itu penanda. Kami bagian dari kegiatan kerja negara. Kegiatan, kami dibariskan, lalu naik truk. Tidak banyak perbekalan, hanya baju di badan. Dan keyakinan kosong, yang dibungkus janji-janji manis. Aku lihat wajah ibu terakhir kali. Dari balik bak truk yang mulai bergerak. Ia berdiri memeluk galah bambu. Matanya tak berkedip, tapi bibirnya bergerak. Aku tidak dengar apa yang ia ucapkan. Tapi mungkin itu doa yang paling panjang yang pernah ditujukan padaku. Kami melewati 3 kota, 7 pos. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara soal 1 bulan lagi. Waktu kami tanya kapan pulangnya, jawaban mereka, "Tunggu perintah, tugas belum selesai." Sampai di kota keempat, kami tidak dijemput oleh petugas tersenyum, tapi oleh tentara dengan tongkat dan suara keras. Mereka tidak bilang, "Selamat datang." Mereka bilang, "Angkat karung itu, cepat." Dan di saat itu aku tahu, ini bukan tentang kerja, ini bukan tentang pembangunan, dan pasti bukan tentang 1 karung beras. Malam pertama, kami tidur di lantai tanah, tanpa alas, tanpa lampu, tanpa nama. Karena sejak hari itu kami bukan lagi dipanggil sebagai anak Pak Darto atau pemuda dari dusun barat. Kami hanya dipanggil dengan angka, dan angka tidak punya keluarga, tidak punya kampung, tidak punya alasan untuk dilindungi. Itulah awalnya. Bukan pertempuran, bukan perlawanan, hanya 1 baris kalimat manis yang diucapkan dengan senyum dan diterima oleh orang-orang lapar yang terlalu lelah untuk curiga. Truk yang membawa kami tidak punya jendela, besi dingin, catnya pudar, lantainya berdebu dan bau solar bercampur keringat. Tak pernah benar-benar hilang. Kami duduk bersandar ke dinding bak belakang. Sebagian berdiri, karena tempatnya tak cukup. 50 orang, 4 sisi, 1 tujuan yang tidak disebutkan. Kalau kau tanya, di mana tempat kami turun, aku tak bisa jawab. Tak ada papan nama, tak ada penduduk, hanya lapangan luas dan deretan tenda dari terpal kusam yang menyambut kami. Bukan senyum, tapi suara bentakan. Satu persatu, kami disuruh turun, disuruh berbaris, disuruh buka baju. Di malam pertama, tidur hanya dibolehkan setelah nama disebut. Tapi bukan nama kami, nomor. Kami diberi nomor, dan nomor itu harus kami hafal. Lebih baik dari doa sebelum tidur, karena kalau kamu salah, tongkat akan bicara.
lebih keras dari lidah mereka. Hari-hari awal terasa seperti kabut. Kami tak tahu apa yang sedang dibangun. Tak tahu kenapa harus menggali. Tak tahu kenapa harus angkat kayu sepanjang 3 tombak. Tanpa alat bantu. Yang kami tahu, jika berhenti kamu dipukul. Jika bicara kamu dihukum. Jika jatuh kamu diseret. Setiap pagi, kami dibangunkan bukan dengan suara ayam, tapi sepatu menghantam kaleng. 2 ketukan duas bangun. 3 ketukan esas baris. 4 ketukan asembas hukum. Kami dibagi ke dalam kelompok 10 orang. 1 pengawas. 1 target kerja. Targetnya bukan hasil, tapi durasi. Berapa lama kamu bisa tetap hidup sambil bekerja. Truk yang dulu membawa kami kini hanya datang untuk membawa jenazah, bukan ke kuburan, tapi ke lubang besar yang digali oleh kami sendiri. 1 minggu sebelumnya, setiap hari ada yang tak bangun, atau bangun tapi hanya untuk mengucap 1 kalimat, "Aku haus," lalu rebah, dan tak bangun lagi. Kami diberi air 1 tempayan besar. Untuk 1 kelompok, air keruh. Kadang berwarna, kadang berisi larva. Tapi tetap kami minum. Karena haus lebih menyakitkan dari jijik. Budi, teman masa kecilku, pernah berkata, "Aku tak ingat suara ibuku." Dan aku tahu, itu bukan karena lupa, tapi karena tempat ini membunuh pelan-pelan semua yang kita bawa dari rumah. Truk bukan cuma alat transportasi, ia jadi batas. Yang datang dengan truk jarang pulang dengan truk. Kalaupun pulang, biasanya sudah tak bisa bicara. Kadang saat truk berhenti jauh, kami dengar suara tembakan. 1 kali, kadang 2, lalu diam. Dan kami tahu itu bukan musuh, itu hanya tubuh yang dianggap tak berguna lagi. Kami mulai hafal cara membaca ekspresi penjaga. Kami tahu kapan mereka lelah dan kapan mereka kejam. Kami tahu bahwa di tempat ini manusia bisa berubah menjadi makhluk yang hanya mengerti perintah. Dan kami tahu bahwa semua ini masih di awal. Di tempat asalmu, kerja berarti sesuatu. Ada upah, ada waktu mulai dan selesai, ada hari istirahat, ada bos dan ada kawan kerja. Tapi di sini, kerja hanya berarti kau masih cukup kuat untuk dipekerjakan. Kami tidak tahu apa yang sedang dibangun. Beberapa bilang rel kereta, yang lain bilang bunker. Tapi bagi kami, yang jelas hanyalah tanah harus digali, batu harus dipindah, kayu harus diangkat. Setiap hari, jam kerja tak ada. Waktu ditentukan oleh matahari. Jika panas masih membakar kulit, berarti kamu belum boleh berhenti. Jika bayangan masih terlihat, berarti kamu belum boleh duduk. Dan kalau hujan turun, itu bukan alasan untuk berteduh. Itu alasan untuk menggali lebih cepat. Karena lumpur menelan lebih cepat. Dari suara yang memohon ampun, setiap perintah disampaikan dalam bahasa yang tak semua kami pahami. Tapi tubuh kami belajar lebih cepat dari lidah kami. Jika kamu lambat, dicambuk. Jika salah gerak, ditendang. Jika mencoba protes, tidak dibalas dengan kata, tapi dihantam popor. 1 hari, Budi mengangkat batu terlalu lambat. Ia kelelahan. Tangannya gemetar. Penjaga melihat, lalu datang dan menjeritkan sesuatu. Kami tak tahu apa artinya, tapi kami tahu itu bukan pujian. Budi tak sempat menjelaskan, tak sempat berkata bahwa ia demam sejak pagi. Yang datang lebih cepat adalah bayonet yang menghantam punggungnya. Ia jatuh, tak bangun. Dan kami semua, diameter, bukan karena tak peduli, tapi karena tahu bahwa 1 suara yang melawan akan diikuti oleh 5 mayat tambahan. Kami tak pernah berdoa di tempat terbuka, karena jika terlihat, kami dicurigai. Tapi malam-malam, saat semua mulai tidur, beberapa dari kami menggenggam tanah dan membisikkan doa ke dalamnya.
bukan doa keselamatan, tapi doa supaya jika mati, tubuh kami tidak dibuang ke sungai. Setiap seminggu sekali, ada apel pagi. Kami berbaris, mendengarkan pidato yang tak kami mengerti. Kemudian, 2 atau 3 orang ditunjuk ke depan. Dan di depan mata kami semua, mereka dipukuli, dihukum, atau hilang. Tujuannya bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk memperingatkan kami. Dan itu berhasil. Kami semua belajar bahwa yang penting bukan kerja keras, tapi kelihatan patuh. Makanan datang sekali sehari. Nasi keras, sayur layu, dan air panas yang tidak mendidih. Tapi bahkan itu pun harus kami syukuri dalam diam. Karena jika kamu mengeluh, tak akan dapat jatah besok. Di tempat ini kami kehilangan waktu, tanggal, identitas, bahkan tubuh kami. Tak lagi terasa seperti milik sendiri. Karena kami tak pernah menentukan apa yang harus kami lakukan, apa yang bisa kami rasa, dan apa yang boleh kami pikirkan. Satu-satunya hal yang benar-benar kami punya adalah rasa takut. Dan itu pun semakin hari mulai terasa biasa saja. Di tempat ini, kematian datang tidak dengan suara, tidak dengan jerit, tidak dengan dentang lonceng atau tabuhan beduk. Kematian datang seperti kantuk, perlahan, mengendap, lalu mengambil satu tubuh tanpa memberi kabar pada yang lain. Kadang pagi-pagi saat kami bangun, satu tubuh tetap terbaring, tidak bergerak. Wajahnya tenang, tapi kulitnya pucat, tangannya dingin, dan napasnya sudah lama pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada upacara. Kami hanya saling pandang. Kadang ada yang menarik napas keras. Kadang hanya satu orang mengucap, "Dia sudah selesai." Itulah kalimat yang kami pakai. Sudah selesai. Bukan meninggal, bukan mati, bukan gugur. Karena di sini, kata-kata itu terlalu berat dan terlalu sering diulang. 1 minggu, 5 orang. Minggu berikutnya 8. Setelah itu kami berhenti menghitung, karena yang pergi terlalu banyak untuk ditangisi, dan yang tersisa terlalu sedikit untuk berharap. Ada yang mati karena disentri, ada yang karena infeksi kecil yang tak pernah diobati, ada yang karena kelelahan sampai jantungnya berhenti bekerja, dan ada juga yang diam-diam pergi karena sudah tidak ingin hidup lagi. Ya, ada juga yang menyerah, bukan pada musuh, tapi pada harapan. Mereka berhenti makan, berhenti bicara, berhenti menghindar dari cambuk, dan hanya menunggu waktu sampai tubuh mereka cukup ringan untuk dibawa angin. Namanya Leman. Ia teman dari kelompok lain. Suatu malam aku sempat duduk bersamanya. Ia bilang pelan, "Aku tidak mimpi lagi. Tidak ada suara ibu, tidak ada sawah, tidak ada rumah. Yang ada cuma hitam, mungkin lebih baik begitu." 3 hari kemudian, ia rebah. Di pinggir lubang, tangan masih menggenggam sepotong nasi basi yang ia ambil dari sisa piring orang lain. Kami tidak tahu harus bilang apa, jadi kami diam. Kematian membuat kami makin sunyi, karena setiap kali seseorang pergi, yang tertinggal bukan cuma satu tempat kosong, tapi satu bagian dari hati kami yang ikut hilang dan tak pernah tumbuh kembali. Beberapa dari kami mulai menghindari kelekatan, tidak ingin berteman terlalu dekat, tidak ingin tahu nama terlalu banyak. Karena jika terlalu dekat, kehilangan jadi lebih menyakitkan. Di malam-malam tertentu, kami melihat penjaga menarik 1 atau 2 orang keluar barak. Mereka tidak pernah kembali, dan tak ada yang berani bertanya. Kami tahu, beberapa tubuh tak akan diberi lubang. Mereka akan dibuang ke sungai, atau ditanam di tempat yang tak ditandai. Sebagian mungkin tak sempat ditanam sama sekali. Dan kami yang masih hidup dipaksa menyaksikan, tanpa bisa menoleh, tanpa bisa marah, tanpa bisa bicara. Kami pernah temukan satu tubuh terselip di belakang barak.
Sudah kaku, lalat mengerumuni, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena kalau kami terlihat mencoba mengubur, itu dianggap pembangkangan. Baru malam harinya, kami gali tanah pelan-pelan, tanpa suara, tanpa cahaya, tanpa doa. Batari, yang paling tua di kelompok kami, pernah berkata, "Di tempat ini, orang mati tidak benar-benar pergi. Mereka diam di tubuh kita. Mereka tinggal di punggung kita. Karena kita masih membawa beban yang harusnya mereka tinggalkan." Aku percaya itu. Karena setiap kali mengangkat cangkul, rasanya lebih berat dari sekadar tanah. Tubuh kami makin kurus. Tulang mulai terlihat. Kulit mulai mengelupas. Dan yang lebih parah adalah bahwa kami mulai terbiasa. Kami terbiasa melihat orang mati. Terbiasa tidak menangis. Terbiasa berdoa dalam bisu. Dan di titik tertentu kami tahu bahwa yang tersisa bukan hidup, tapi penundaan. Kami bukan sedang hidup. Kami sedang bertahan agar tidak menjadi angka berikutnya di daftar kematian yang tak pernah ditulis. Tapi semua orang tahu. Aku duduk satu malam menggenggam tanah basah. Kusobek sepotong kain dan kutulis satu kalimat. Kalau nanti kau temukan ini, ketahuilah kami pernah ada, tapi tidak diberi izin untuk pulang. Karena di tempat ini bahkan napas pun bisa membahayakanmu. Semakin hari, aku belajar satu hal. Hidup bukan lagi soal bertahan, tapi soal menyembunyikan. Menyembunyikan suara, menyembunyikan rasa sakit, menyembunyikan niat, bahkan menyembunyikan bahwa kau masih ingin hidup. Karena jika terlalu terlihat, terlalu kuat, terlalu berani, kau akan dipakai lebih keras, lebih lama, dan lebih kejam. Jadi aku belajar berjalan dengan pelan, menatap tanah, bukan mata penjaga, menjawab hanya jika ditanya, makan tanpa suara, dan menggali tanpa ekspresi. Aku menjadi bayangan di antara orang-orang yang juga tak ingin lagi dilihat. Satu malam, ada seorang baru di barak, namanya Wisnu. Ia masih berapi-api, berbicara tentang keadilan, tentang perlawanan, tentang kemerdekaan. Beberapa dari kami mendengarkan, tapi kebanyakan hanya diam. Bukan karena tidak setuju, tapi karena tahu bahwa semangat semacam itu tak akan hidup lama di tempat seperti ini. 3 hari kemudian, Wisnu tak terlihat. Kata mereka, ia dijemput malam-malam karena dituduh menyebarkan provokasi. Kami tahu, itu hanya alasan. Sebenarnya, ia terlalu keras suaranya, terlalu penuh harap. Dan di tempat ini, harapan dianggap gangguan. Sejak saat itu, aku lebih hati-hati. Aku tak lagi mengingat nama orang, hanya wajah. Itu pun separuh. Karena jika mereka menghilang, aku tak ingin. Mengingat terlalu banyak. Aku tak lagi menyimpan mimpi. Dulu aku ingin pulang, membetulkan atap rumah, membawa beras untuk ibu. Tapi sekarang, aku hanya ingin tidak jatuh di tengah jalan. Satu hari aku mendengar tubuhku sendiri. Napas pendek, jantung lambat, tulang lutut yang mulai retak. Aku tidak sakit, aku tidak demam. Tapi tubuhku pelan-pelan menolak untuk jadi milikku lagi. Lalu aku pelajari caranya menyembunyikan napas. Kalau penjaga lewat, aku pura-pura lebih lemah dari yang seharusnya. Kalau makanan datang, aku selalu ambil paling belakang, agar tidak terlihat serakah, agar tetap kecil. Karena di tempat ini, semakin kecil kau terlihat, semakin lama kau bisa hidup. Kami semua punya trik. Batara menyembunyikan sisa makanan di balik baju untuk diberikan ke teman yang lebih lemah. Sakar pura-pura pincang agar tak dipilih untuk kerja berat. Wongso sering mengusap lumpur ke wajahnya agar terlihat lebih sakit dari kenyataannya. Itu bukan penipuan. Itu bertahan. Di antara lubang dan batang pohon, kami belajar bersembunyi. Bukan dari musuh, tapi dari perintah.
Karena perintah adalah hal paling mematikan di sini. Ia tidak memilih, tidak bertanya. Ia hanya datang dan kau harus siap atau disingkirkan. Kadang aku lupa suaraku sendiri. Sudah berbulan-bulan tak bicara panjang. Hanya 1-2 kata. Satu kali aku gumamkan sebuah lagu masa kecil. Lirih, tanpa sadar. Tiba-tiba Sakar menoleh, menatapku seperti melihat hantu. Jangan nyanyi, katanya pelan. Nanti kita ingat pulang. Dan dia benar, karena kalau kau ingat rumah, kau mulai lemah. Dan kalau kau lemah, kau akan jatuh. Pernah, satu pagi aku bangun terlalu cepat. Langit masih gelap. Orang-orang belum bergerak. Dan di situ aku dengar suara paling sunyi. Yang pernah ku dengar, isak pelan, laki-laki. Mungkin 2 baris air mata yang keluar terlalu lama tertahan. Aku tidak tahu siapa. Dan aku tidak bertanya. Karena jika kau menangkap kelemahan orang lain, itu sama saja dengan membuka kelemahanmu sendiri. Hari demi hari, aku tak lagi berharap sembuh. Hanya berharap tidak dipilih, tidak terlihat, tidak disebut, tidak dibawa. Satu hari ada pengumuman. Kelompok baru akan dikirim ke proyek selanjutnya. Beberapa dari kami dipanggil. Aku tidak. Dan saat itu bukannya lega, aku justru merasa seperti mayat yang belum dikubur. Karena yang dipanggil mungkin akan mati cepat. Tapi yang tertinggal, mati pelan-pelan. Di malam itu, aku tulis di tanah dengan ujung kuku. Yang paling kuat di sini adalah yang paling bisa menahan diri. Dan aku terus menahan diri. Menahan napas, menahan suara, menahan hidup. Yang rasanya tak lagi ingin tinggal di tubuh ini. Karena di tempat ini, kematian bukan sebuah kejadian. Ia adalah proses. Pelan, lambat. Seperti sumbu yang terus terbakar, tanpa pernah sampai ke api terakhir. Aku masih berjalan, masih menggali, masih makan, masih bicara 1-2 kata. Tapi setiap malam, aku merasa seperti diriku tinggal separuh. Yang lainnya, entah di mana, mereka bilang aku hidup, tapi aku tak merasa demikian. Karena hidup biasanya punya rasa, punya getar, punya rindu, punya marah, punya mimpi. Aku tidak punya itu semua. Yang kupunya hanya tubuh. Dan tubuh itu berjalan karena terbiasa. Bukan karena ingin. Aku pernah duduk di bawah pohon kecil. Satu-satunya tempat di area itu yang bisa meneduhkan setengah bayangan. Kupandangi tanganku sendiri. Tulangnya makin terlihat. Kulitnya mulai pecah. Dan aku sadar. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali menyentuh sesuatu. Karena ingin. Bukan karena diperintah. Kalau kau tanya kapan aku merasa mati, mungkin saat itu. Saat ku sadari bahwa aku tidak lagi ingin sesuatu. Bahkan kemerdekaan. Bahkan pulang. Yang kuinginkan hanya satu, jangan dipanggil esok hari. Jangan dipilih ke barisan berikutnya. Jangan diingat oleh siapapun. Teman-teman yang dulu bersamaku. Satu demi satu hilang. Ada yang dikubur. Ada yang dibuang. Ada yang dibawa ke tempat yang tak pernah kembali. Dan aku berhenti menghitung. Bukan karena lupa. Tapi karena kalau terus dihitung, kau akan tahu berapa banyak yang tak bisa kau selamatkan. Malam-malamku jadi panjang. Karena tidur bukan tempat istirahat. Tapi tempat di mana suara-suara yang kutahan di siang hari datang memburu. Isak, teriak, bisik, langkah sepatu. Kadang aku terbangun dengan napas tercekat. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mimpi yang terlalu sunyi. Satu malam, aku bermimpi pulang. Masuk ke halaman rumah. Ibu sedang menjemur pakaian. Ia menoleh dan tidak mengenaliku. Lalu pintu ditutup dan aku terbangun. Dengan air mata di leherku sendiri, aku tidak tahu bagian mana dari diriku yang masih tinggal. Karena aku tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa kasihan, tidak lagi merasa lapar. Rasa-rasa itu lenyap, diganti oleh rutinitas kosong yang mengisi siang dan malam.
tanpa jeda. Di tengah galian aku pernah berhenti, bukan karena lelah, tapi karena tiba-tiba tak tahu untuk apa menggali. Aku berdiri, cangkul di tangan, tanah di kaki, dan tak ada yang memerintah. Aku hanya berdiri selama 2 menit, lalu melanjutkan. Karena itulah yang dilakukan semua orang, bukan karena perlu, tapi karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Batara meninggal seminggu setelah itu. Orang paling tua, orang yang pernah berkata bahwa kita hanya menunda kematian. Ia meninggal dalam tidur, tanpa suara, dan kami kubur dia dengan tangan sendiri tanpa doa. Bukan karena tak mau, tapi karena kami sudah lupa cara berdoa dengan suara. Aku pernah mencoba tersenyum. Wajahku terasa kaku. Bibirku pun seakan lupa caranya melengkung. Karena siapa yang perlu tersenyum? Di tempat di mana harapan sudah dikubur lebih dulu dari orang-orangnya. Pernah satu hari seorang penjaga bertanya, dalam bahasa Melayu yang kasar, "Masih hidup kau?" Aku menatapnya dan tidak menjawab. Karena aku sendiri tidak yakin. Kalau kau bertanya sekarang, di titik ini, kapan aku mati? Maka jawabanku adalah, aku tidak mati di satu waktu. Aku mati sedikit demi sedikit. Saat satu teman jatuh, saat satu nama hilang, saat satu mimpi tenggelam, saat satu tawa sirna. Dan kini yang tersisa, bukan aku, hanya tubuh yang masih bisa digerakkan oleh perintah. Tapi jauh di dalam diriku, ada sesuatu yang masih menyala kecil. Kecil sekali. Hampir padam. Bukan semangat, bukan keberanian. Hanya satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika aku keluar dari tempat ini, apakah aku masih bisa menjadi manusia? Karena jika aku berhasil keluar dari tempat ini, yang kembali bukanlah orang yang berangkat, tapi bayangan, bekas dari sesuatu yang pernah disebut manusia. Aku tak tahu apakah aku akan pulang. Tapi jika iya, aku tahu diriku yang lama sudah tidak ikut kembali. Yang pulang nanti hanya tubuh dan sedikit ingatan yang tersisa untuk menceritakan semua ini. Sebelum hilang juga, aku sering membayangkan jalan pulang. Bukan jalannya, tapi perasaan saat kaki menginjak tanah yang dulu kupanggil kampung. Apakah aku akan merasa lega atau kosong? Apakah ibu masih di sana? Apakah rumah masih berdiri? Atau semua sudah berubah? Dan hanya aku yang tersisa dalam bentuk yang tak dikenali siapapun. Pernah satu malam aku mendengar kabar dari penjaga baru. Ia bilang beberapa Romusa dibebaskan karena perang mulai goyah, karena Jepang mulai kalah. Tapi ia berkata dengan nada seperti, kami ini benda yang sudah tak bisa dipakai. Kalau sudah rusak, buat apa disimpan? Malam itu aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, bahkan jika aku bebas, aku sudah terlalu rusak. Untuk kembali seperti semula, aku mencoba mengingat hal-hal kecil, rasa air dari kendi tanah liat di dapur, bau sawah setelah hujan, suara ibu memanggil dari kejauhan. Tapi memori itu kabur, seperti kain yang dicuci terlalu sering, hingga warnanya hilang. Jika aku pulang, mungkin aku akan duduk di halaman, sendiri, menatap langit, dan orang-orang akan lewat, tanpa tahu siapa aku. Dan aku pun, tak yakin siapa mereka. Ada lubang dalam hatiku, yang tak bisa ditambal. Bukan karena besar, tapi karena dalam. Dan aku takut, kalau lubang itu kubawa pulang, ia akan tumbuh, dan memakan semua yang kusentuh. Dulu, aku ingin pulang dengan membawa beras cangkul baru dan cerita tentang kerja keras. Sekarang, aku hanya bisa membawa luka. Luka yang tidak terlihat, tidak bisa diobati, dan tidak bisa dijelaskan. Kepada mereka yang tak pernah melihat, bagaimana manusia dipaksa menjadi abu, tanpa dibakar. Satu malam, aku menatap bulan. Bulan itu sama seperti bulan yang kulihat saat kecil. Tapi aku merasa
Aku bukan lagi anak kecil itu. Aku seperti seseorang yang pernah mengenalnya, pernah menjadi dia, tapi kini tak tahu bagaimana caranya kembali. Pagi berikutnya, ada pengumuman. Beberapa dari kami akan dibawa keluar, dikembalikan. Kemana kami tidak tahu. Aku termasuk. Tidak ada upacara, tidak ada bendera, tidak ada janji. Hanya sebuah truk dan jalan yang tak kami kenali. Di perjalanan, aku duduk diam, memandang sawah yang hancur, pohon yang hangus, rumah yang roboh. Dan aku sadar bahwa bukan hanya aku yang berubah. Dunia pun ikut hancur bersamaku. Saat truk berhenti, kami turun satu persatu. Beberapa menangis, beberapa mencium tanah, beberapa langsung jatuh. Karena tak kuat berdiri, aku hanya berdiri, menatap langit, dan bertanya dalam hati, apa aku masih hidup? Di antara langkah-langkah itu, aku tahu, aku harus menulis ini. Harus menceritakan semua yang terjadi. Bukan karena aku ingin dikenang, tapi karena aku tahu, tak semua orang yang pernah ada punya kesempatan untuk bicara. Kalau malam ini kamu masih terjaga dan cerita ini sampai padamu, ingatlah, ada tubuh-tubuh yang dikubur tanpa nama. Ada mata yang tertutup tanpa sempat menangis. Ada napas yang berhenti tanpa pernah didengar. Dan mereka semua pernah hidup, pernah punya ibu, pernah bercita-cita, pernah tertawa, seperti kamu. Dan jika suatu hari kamu pulang dan merasa dunia tak lagi sama, ingatlah satu hal, yang bertahan tidak selalu utuh, tapi tetap berjalan karena tahu ada kisah yang harus diabadikan.